Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat PPUPD seluruh Indonesia. Berikut karena adanya pertanyaan dasar tentang bagaimana ya kalau kita mendapat surat penugasan itu kita kan harus cek dengan NSPK terbaru. Maka kali ini saya akan sampaikan bagaimana ya cara mudah searching NSPK atau peraturan perundangan terkait yang terbaru dan menyusunnya menjadi program kerja pengawasan PKP oleh PPUPD. Sebagai pengantar, ada kalanya beberapa PPUPD bingung mencari peraturan perundangan terbaru sebagai pedoman atau nanti akan dijadikan kriteria, sehingga biasa copy paste saja dari contoh teman atau menggunakan yang sudah ada. Padahal harus dicek, boleh jadi peraturan yang terkait sudah berubah. Apalagi NSPK, Juknis dan sebagainya itu kadang karena ini menyertai dana yang turun biasa tiap tahun berubah. Peraturan SPM itu relatif lebih lama kalau SPM. Ini bicara masalah SPM ya, relatif lama berubah. Namun untuk program-program pendukung untuk mencapai SPM itu, untuk pemenuhan SPM, yaitu yang memerlukan norma standar prosedur kriteria ya, berupa Juknis atau apa, itu hampir pasti setiap tahun berubah karena dia itu mengikuti dana yang ditransfer dari pusat. Ini dana dan ini aturannya kamu gunakan. Daerah melakukannya harus seperti dengan Juknis dari pemerintah pusat tadi. Contoh SPM bidang pendidikan ya, sudah terbit PP nomor 2 tahun 2018 dan standar teknis ya, kalau SPM itu standar teknis pemenuhan SPM bidang pendidikan dari PP 2 tadi oleh Kemendikbud, diterbitkan Permendikbud 32 tahun 2018. Kita ciutkan dari 6 pemegang wajib pelayanan dasar ini kita ngerucut untuk contoh yaitu pendidikan. Tapi untuk pedoman atau Juknis, kalau tadi standar SPM, sekarang pedoman atau Juknisnya dari pemerintah pusat untuk program menunjang pencapaian SPM tersebut, misalnya ada DAK. DAK itu ada DAK fisik, ada DAK non fisik. DAK fisik pendidikan ya berupa sarpras, mungkin unit sekolah baru, di mana pemerintah pusat siap untuk membangun gedungnya, tapi pemerintah daerah apa perannya, yaitu menyediakan lahannya dan sebagainya, itu DAK fisik. Bisa USB, bisa RKB, ruang kelas baru, atau rehab berat dan sebagainya, revitalisasi dan sebagainya. Itu ada berupa DAK fisik namanya, DAK fisik pendidikan. Sedangkan DAK non fisik itu banyak. Bisa berupa bantuan operasional sekolah, yaitu BOS yang biasa kita awasi. Kemudian juga PIP, Program Indonesia Pintar, tunjangan guru, itu semua masuk dalam DAK non fisik, dana alokasi khusus yaitu non fisik ya. Ya, karena ini tiap tahun berubah-ubah anggarannya, maka hampir pasti berubah juga Juknisnya atau NSPK-nya. Maka PPUPD dalam hal ini harus jeli dan hati-hati dalam menentukan peraturan terkait, yaitu pastikan sesuai dan terbaru, yaitu tahun anggaran yang diperiksa tahun berapa ya. Kita harus lihat Juknis tahun berapa itu. Kita tahun 2021 ini, tapi misalnya BOS tahun 2020, berarti Juknis 2020 menjadi kriteria. Jangan sampai salah mengambil kriteria, bahaya ini saat menguji kondisi lapangan gitu. Jika saudara mendapat program kerja pengawasan dari share group, dari teman, atau nanti sebentar kita share di akhir ada bit.ly-nya untuk tautan, silakan unduh dari para senior, itu saya sharekan. Nah, itu jangan mentah-mentah begitu aja, tapi harus teliti dulu apa masih sesuai atau perlu dimodifikasi berdasarkan Juknis dari Kemendikbud yang berlaku untuk tahun anggaran yang sedang diperiksa. Langkah-langkahnya bagaimana? Perhatikan surat tugas pengawasan dulu. Kita dapat surat tugas, kita lihat misalnya
dari teman dari Semarang, dari Sumatera Selatan kemarin, dari banyak sekali yang tentang BOS. Nah, ini lagi BOS. BOS reguler SMP misalnya. Kalau SMA, SMK dan program khusus layanan khusus itu provinsi. Tapi kita bicara ini yaitu kabupaten kota ya, yang banyak yang tanya ke saya. Berarti SMP, SD ya. Seperti itu, dan BOK juga, dan bantuan operasional untuk bukan kesehatan ya, tapi untuk misalnya kesetaraan, nah seperti itu dapat. Dapat juga PAUD, nah itu dapat juga seperti BOS. Tapi ini sekolah BOS, misalnya dapat surat tugas tentang pemeriksaan NSPK dana BOS reguler SMP tahun anggaran berapa, SMP mana ya. Maka kita harus diskusikan tim, menentukan ruang lingkup dan fokus sasaran, kewenangannya ya. Dari BKPT kan sudah ada, biasa diterangkan di surat tugas juga. Ruang lingkup, sasaran, fokus. Dan perhatikan lingkupnya, termasuk ranah SPM atau NSPK ini. Kalau SPM itu kan bentuknya standar pemenuhan, jadi lingkupnya itu menyeluruh atau sistemik pemenuhan pendidikan. Tapi kalau NSPK itu bentuknya pedoman atau juknis, jadi sifatnya teknis pemenuhan perbagian SPM. Jadi ada berapa program ya, ada berapa NSPK gitu, ada berapa juknis. Coba secara visual barangkali seperti ini. Kalau ini SPM, bidang pendidikan, dan nanti NSPK-nya ya. Bidang pendidikan tadi PP 2 2018 yang secara teknis yaitu Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pemenuhan SPM pendidikan. Itu ibaratnya SPM itu lingkaran ini. Dengan program-program yang ada di dalamnya untuk menunjang pemenuhan SPM, kali tanggung jawab pemerintah juga selain pemerintah daerah tentunya, maka dibuatlah namanya juknis NSPK. Contohnya tadi dak fisik USB misalnya, daerah menyiapkan lahan, pusat gedungnya misalnya. Kemudian kalau revitalisasi sekolah, berarti sekolah yang ada kemudian direvitalisasi, diperbarui di tempat yang sama, seperti itu. Kalau RKB berarti penambahan ruang kelas baru di lahan sekolah itu, MCK dan sebagainya itu. Nah, hal-hal seperti ini untuk dak fisik ini pemerintah juga mengeluarkan juknisnya, itu namanya prosedurnya, itu kriterianya, itu juknis dak fisik seperti ini. Nah, di situ kenapa harus dibuat begini? Nah, karena anggaran masing-masing daerah, misalnya satuan harga itu beda-beda. Masa di Jakarta disamakan dengan misalnya daerah di pegunungan tengah Papua, kan beda kan ongkos angkutnya. Maka ada namanya yaitu indeks kemahalan konstruksi IKK. Jadi beda-beda, nggak boleh iri di daerah yang mudah transportasinya dengan kok ini besar sekali Papua di pegunungan, ya memang begitu. Nah, ini perlu adanya NSPK tadi dan sebagainya dan sebagainya. Dan non fisik ini banyak sekali. BOS ini ada dan dak non fisik. Maka perlu namanya juknis BOS yang berupa NSPK tadi. BOS reguler ya, ada BOS daerah juga kalau APBD menganggarkan. Sebenarnya harusnya begitu, ada BOS pusat, tapi harus diatur jangan sampai tumpang tindih, ini bahaya. Makanya inspektorat APB itu untuk meneliti jangan sampai bantuan-bantuan pusat sudah ada cukup, mencukupi, daerah memprogramkan lagi, ini nggak boleh. Kalau belum cukup boleh menambah, namanya BOSDA tadi. Dan dak non fisik lain misalnya, ini untuk, jadi di sekolah itu ada namanya anggaran dana investasi, itu berupa gedung, ruang kelas, MCK, namanya investasi yang dak fisik tadi. Tapi ada juga namanya operasional. Jadi biaya investasi, biaya operasional yang mendukung operasional seperti juknis BOS, nanti bisa saya nggak akan jelaskan rinci. Operasional pendukungnya. Kemudian ada
biaya investasi, biaya operasional, dan biaya person anak didik. Nah, biaya individual person. Nah, ini biasa pemerintah juga mengeluarkan namanya program Indonesia Pintar. Ada kartu Indonesia Pintar dan di situ ada dananya. Kalau ini kepada anak didik, tapi kalau BOS memang diberikan untuk biaya anak didik antara lain, tapi dikelola oleh sekolah gitu. Jadi seperti itu. Contohnya evaluasi, ya, ada di situ mungkin biaya untuk soalnya dan sebagainya, maka di BOS ini sekolah yang ngelola. Tapi kalau PIP itu langsung ke anak didik karena personal. Nah, itu. Personal, operasional, dan investasi. Nah, dan non fisik lainnya misalnya tunjangan guru itu masuk non fisik. Nah, kurang lebih seperti itu dan lain-lain program. Maka semua ini program-program ini harus ada juknisnya. Semua dana yang pusat ditransfer ke daerah itu disertai dengan bagaimana kriterianya, bagaimana petunjuk teknisnya dan sebagainya. Ini kurang lebih gambaran sehingga pemerintah dalam hal ini menunjang untuk pemenuhan SPM bidang pendidikan secara utuh. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh PPUPD atau tim setelah mendapat SP, yaitu harus tadi, karena harus ngecek, mungkin PKP sudah ada tapi harus dicek, maka kita harus cari peraturan terbaru. Misalnya di Google ini, Google. Kita ketik aja juknis BOS, karena juknis itu sebutkan tahunnya, tapi kalau SPM ya karena relatif lama ya tulis terbaru gitu. Karena ini juknis sebutkan, karena kita pemeriksaan tahun 2020 ya, juknis BOS reguler 2020, ketik begini. Karena BOS ada dari Kemenak ya, dan sebagainya itu ada. Jadi juknis ini sekolah umum ya. Juknis BOS reguler 2020. Searching. Setelah kita tulis begini, klik, akhirnya akan ada pilihan-pilihan seperti ini. Maka kita selecting, kita pilih mana yang cocok. Misalnya Permendikbud nomor ini tentang petunjuk ya. Coba saja diklik sini, biasa di JDIH. JDIH Kemendikbud itu. Maka akan muncul yaitu file ini. Yaitu salinan Permendikbudnya, ini bagian pasal-pasalnya, dan ini lampiran. Lampiran ini yang menjadi kriteria kita nanti. Dua-duanya kita unduh. Setelah diunduh, maka disimpan di laptop kita atau di PC kita atau di HP kita, silakan. Tapi saya sarankan membuat folder satu folder di kegiatan. Kalau kegiatannya pemeriksaan NSPK BOS 2020 ya buat folder situ, ada peraturannya, nanti ada PKP-nya, KKP, jadi satu semua sampai LHP gitu. Itu bagus sekali, yang mudah. Ini cara PPUPD untuk mencari peraturan baru, nanti baru buka. Disesuaikan dengan yang ada, yang PKP yang kita punya ini, hasil share teman, sebagainya. Kita sesuaikan, kalau cocok ya gunakan saja. Tapi kalau ada perubahan-perubahan, misalnya, loh sekarang kok honor, kalau dulu 15%, sekarang di Juknis tahun 2020 maksimum 50%. Jadi sekolah itu membolehkan sampai 50% dari dana BOS itu untuk honor, guru honor, karena kurang sekali. Di daerah-daerah itu sangat kurang, apalagi di pedalaman, bahkan hampir semua honor itu. Sampai bingung, sekolah-sekolah negeri pun ya, itu bingung karena kurang guru mata pelajaran tertentu misalnya. Maka harus honor. Honornya kadang guru honor lebih banyak daripada guru negeri karena pindah-pindah dan eksodus dan sebagainya, seperti di Wamena ada masalah eksodus. Maka mau tidak mau pemerintah kan punya tanggung jawab untuk SPM ini. Maka tahun 2020 kalau nggak salah itu coba dilihat itu 50% bisa untuk guru honor, yang sebelumnya 15%. Kemudian dari ini, misalnya kita udah buka seperti ini, ternyata ada tata cara pengelolaan dan sebagainya. Kemudian kita buat PKP dari ini. Kita buat PKP. Tapi ingat, bukan hanya Juknis ini saja, tapi ada data yang harus kita siapkan. Datanya apa? Data pendukung ya. Apakah sekolah itu menyusun yaitu KAS, rencana kerja anggaran sekolah tahunan, RPJM-nya, menengahnya ada tidak, selama kepala sekolah ada di situ, misalnya 4 tahun. Nah, ada nggak
rencana sekolah jangka menengah. Kemudian tahunan namanya RKAS, ada nggak idea susun, dan sebagainya. Data ini harus disertakan sebelum ini. Juknis itu kita masukkan di langkah kerja di PKP. Indikatornya misalnya kesesuaian tata cara pengelolaan dengan Juknis BOS. Kesesuaian tata cara pengelolaan. Tata cara pengelolaan di Juknis seperti ini. Ada tim BOS kabupaten kota, kalau SD, SMP, dan sebagainya. Kalau provinsi, SMA, SMK, layanan khusus, pendidikan khusus. Kalau di kabupaten kota, ini contohnya kabupaten kota saja, nanti menyesuaikan yang lain. Maka kita harus, karena ada tim BOS kabupaten, kita di Dinas Pendidikan minta SK tim BOS kabupaten kota. Kemudian kita ke sekolah, ada tim BOS sekolah nanti ya. Kita lihat dulu, berarti di program kerja pengawasan, di langkah kerjanya, langkah kegiatannya, mintalah SK tim BOS kabupaten kota. Ini kepada kepala dinas ya, lokusnya. Nah, kemudian periksa di SK itu apakah terdapat penanggung jawabnya itu Kadisdikbud kabupaten tersebut. Ketuanya apa sekdis, karena juknisnya bilang begitu. Jadi kita ini ngecek saja ini. Apakah anggotanya ini terdiri dari tim pelaksana SD, SMP ada di situ ya. Tim data, penanggung jawab data SD, penanggung jawab data SMP, dan ada unit publikasi, info, dan humas. Ini di Dinas Pendidikan Dinas ini. Kita minta SK-nya dan kita cek. Maka kita di PKP mintalah SK tim BOS, periksa apakah terdapat penanggung jawab, ketua, anggota terdiri dari ini. Ini menjadi langkah kerja di PKP. Bekalnya dari Juknis ini. Ini tingkat Dinas Pendidikan ya. Sekarang kita masuk tingkat sekolah misalnya. Tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah, jadi ada SK kepala sekolah tentang tim BOS sekolah. Maka langkah kerja kita, mintalah SK tim BOS sekolah. Apa itu? SMP mana tadi? Periksa apakah terdapat penanggung jawabnya juga kepala sekolah dan anggota. Jadi tidak ada ketua kalau menurut Juknis ini. Jadi langsung anggota. Anggotanya siapa? Bendahara. Nah ini tidak ada bendahara gitu aja ya. Tapi usahakan tidak merangkap bendahara sekolah. Ya. Tidak merangkap bendahara komite. Dan kalau ada orangnya cukup. Tapi kalau di sekolah ya satu-satunya ya monggo silakan. Ini diusahakan. Nanti ini penting untuk rekomendasi. Kalau orangnya banyak kok hanya lu lagi. Apa itu kesukaan kepala sekolah kan begitu. Jadi harus kalau bisa orangnya memang SDM-nya ada ya. Tidak merangkap. Satu unsur guru, satu unsur komite sekolah, dan satu orang tua wali di luar ini pengurus komite. Dengan memperhatikan kredibilitasnya agar tidak terjadi benturan kepentingan, terkonflik kepentingan. Contoh pengusaha kecil-kecilan situ, nanti cukup dengan dia untuk dana BOS untuk pengadaan apa. Nah itu namanya konflik kepentingan. Kita harus jeli sebagai pengawas apakah ada peluang atau potensi terjadinya konflik kepentingan tadi. Nah ini seterusnya kita lengkapi KKP tadi ya, mengikuti Juknis reguler. Indikatornya di Juknis itu ada tata cara pengelolaan yang tadi saya sampaikan di depan ya. Ada SK-nya, ada sebagainya. Terus tata cara pelaporan juga ada. Sarana pengaduan juga ada. Ada 3 indikator ini harus kita buat dalam kertas KKP. Seperti itu. KKP, PKP, program kerja pemeriksaan. 3 ini harus lengkap. Langkah kegiatannya berarti sesuaikan dengan item-item ABCD di tiap indikator ini. Terus di situ setelah membuat PKP sudah disusun semua, baru kita di bagian pelaksana tinggal ahli pertama, identifikasi tadi ya. Dan analisis evaluasi berarti kita serahkan di Muda. Kemudian evaluasi rekomendasi kita serahkan di Madya. Begitu tiap indikator harus ada seperti itu. Ada pembagian tugas yang jelas. Untuk saat ini silakan mendownload sendiri kalau yang memerlukan BOS ini ya, Juknis, mendownload tadi ya. Caranya seperti tadi. Saya nggak mungkin menyampaikan panjang lebar karena ini memperpanjang durasi. Nah ini, akhirnya supervisor setelah PKP sudah dibuat oleh Muda, oleh ketua tim ya misalnya, sudah dibuat,
Maka supervisor mereview apa pegangannya ini tadi ya. Kita dilihat dulu apakah data pendukungnya sudah lengkap. Itu rencana kerja jangka menengah, ada tahunannya tahun 2000 berapa tadi? 2020 ada enggak RKS-nya. RKS itu akan dilihat gambaran di mana ada APBD di situ di biaya APBD, mana yang bos kan begitu. Nah, mana yang dana-dana lain misalnya. Nah, itu jelas di situ komite mana. Makanya komite kita juga harus lihat walaupun bos ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalau tanpa RKS mungkin ada tumpang tindih pembiayaan. Tapi dengan adanya RKS plot-plotnya ini, oh ini dibiayai oleh bos, ini biayai dana APBD misalnya daur dan sebagainya. Silakan. Nah, seperti itu. Jadi RKS itu penting. Jadi data pendukung tadi sangat diperlukan sebelum apa namanya kita mereview yang Madya ini ya, mereview juknis itu sendiri. Sedangkan kontennya ya ini juknis. Maka kita lihat abstraksi untuk melihat apakah semua konten yang ada di PKP itu sudah lengkap. Nah, ini abstraksinya untuk pegangan tim ini. Abstraksi biasa ada abstraksinya. Penerima dana, SD, SMP dan seterusnya. Besaran dananya untuk kalau kita SMP berarti per orang berarti 1.100.000 per peserta didik per tahun seperti itu. Jadi ini untuk pegangan. Terus penggunaannya juga jangan sampai meleset dari sini. Nah, andaikan ada yang agak meleset sedikit, misalnya meleset sedikit, itu pastikan karena memang betul-betul kebutuhan sekolah yang sangat mendesak, mungkin darurat dan sebagainya. Nah, ada bencana, silakan. Tapi harus ada namanya rapat komite tadi. Rapat, ada berita acaranya, daftar hadir, keputusan rapat bahwa memutuskan seperti ini sebagian dari dana ini untuk apa misalnya. Dilaporkan ke tim bos dinas pendidikan untuk laporkan ke provinsi. Nah, gitu. Provinsi kenapa? Karena sebagai wakil pemerintah di daerah itu kan gubernur. Jadi seperti itu kurang lebih. Ini kalau darurat. Tapi kalau normal-normal harus seperti ini. Nanti contoh PKP, NSPK, bos. Terima kasih kepada senior kita yang sudah merancangnya PKP. Ini saya share saja kepada teman-teman biar lebih banyak pahalanya, manfaatnya. Silakan di HTTP, itu ya, bit.ly, contoh PKP NSPK bos. Seperti ini, nanti silakan. Nanti ini akan saya ketik juga di deskripsi atau komentar ya biasanya. Biar mudah untuk mencari PKP ini. Contoh, nanti silakan untuk dimodifikasi, disesuaikan dengan peraturan terbaru dan sesuai dengan kewenangannya. Demikian tentang bagaimana cara kita mencari peraturan terbaru, NSPK terbaru untuk misalnya apa tadi bos misalnya atau program-program pemerintah yang lain untuk pemenuhan SPM silakan. Dan apapun berlaku caranya tadi dan bagaimana membreakdownnya untuk membuatnya dalam PKP, program kerja pengawasan. Demikian, banyak kata, banyak salah, mohon dimaafkan. Hanya berharap bahwa ini bisa menebar manfaat untuk teman-teman bagi yang memerlukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.